Ayat hari ini adalah Mazmur 37, ayat 1-6. Mari kita baca bersama. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Amin. Kita seringkali terpikat oleh hal-hal yang ada di depan mata kita. Saya rasa saat yang paling tepat untuk merasakan fakta ini adalah ketika sedang mengemudi. Saat mengemudi, ada kalanya jalanan macet total. Ketika kita melihat ke depan, lajur kita sama sekali tidak bergerak, tetapi lajur di sebelah kita terlihat sangat lancar. Maka, kita pun dengan cepat menyalakan lampu sein dan berpindah lajur. Namun anehnya, begitu kita memindahkan mobil kita ke lajur yang tadinya tampak lancar itu, tiba-tiba lajur itu menjadi macet, dan lajur yang baru saja kita tinggalkan justru menjadi lancar. Bukan hanya saya, tetapi saya yakin banyak jemaat sekalian yang pernah mengalaminya. Akibatnya, karena ingin cepat sampai dengan terus berpindah-pindah lajur, kita malah terjebak macet, merasa frustrasi, dan justru tiba lebih lambat. Pada saat seperti itulah kita menyadari sesuatu. Apa yang terlihat di depan mata bukanlah segalanya. Inilah pesan yang disampaikan oleh pemazmur hari ini kepada kita. Pemazmur sedang melihat kemakmuran orang fasik. Perasaan yang dirasakan pemazmur saat melihat kemakmuran orang fasik, seperti yang dikatakan dalam ayat 1, adalah keluhan dan iri hati. Apakah keluhan itu? Itu adalah menyangkal hidup kita sendiri. Mengeluh adalah ketika kita memandang rendah hidup kita sendiri sambil berpikir, mengapa hidupku seperti ini? Apakah iri hati itu? Iri hati adalah ketika kita memandang hidup orang lain lebih tinggi. Kepada orang-orang yang hatinya bergejolak karena melihat kemakmuran orang fasik dengan perasaan mengeluh dan iri hati, pemazmur hari ini memberikan sebuah pesan. Pemazmur dengan tegas mengatakan tidak perlu marah karena kemakmuran orang fasik. Sebenarnya, pesan ini mungkin sulit untuk diterima. Jika di mata kita orang jahat selalu gagal dan orang baik selalu berhasil, hati kita tidak akan terluka atau merasa tidak adil. Tetapi kenyataan yang kita jalani tidaklah seperti itu. Justru orang-orang jahat yang berhasil dan sukses, sementara orang-orang yang hidup dengan setia, jujur, dan baik di hadapan Tuhan, mengapa mereka hidup begitu sulit? Kenyataan hidup kita adalah bahwa kita seringkali hidup dalam kerugian. Ketika melihat pemandangan seperti ini, secara alami pikiran seperti itu muncul di dalam hati kita. Untuk apa aku harus rugi seperti orang bodoh? Tidak bisakah aku juga menutup mata dan berbuat seperti yang dilakukan orang-orang fasik itu? Mereka hidup dengan baik-baik saja seperti itu. Apakah aku benar-benar harus hidup sebaik ini? Demikianlah kita mulai meratapi hati kita dan keluhan pun mulai muncul. Mazmur hari ini memberikan jawaban yang jelas atas pertanyaan itu. Meskipun saat ini di mata kita orang fasik tampak makmur, itu bukanlah akhir dari segalanya. Ayat 2 mengatakan demikian, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu, seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Demikian kata pemazmur. Ini bukan sekadar penghiburan untuk perasaan kita. Pengakuan pemazmur hari ini adalah pengakuan iman kepada Allah, Hakim yang adil. Ini adalah pengakuan iman bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan ketidakadilan, dan bahwa akan tiba saatnya Allah pasti akan menghakimi dengan keadilannya. Jika kita mengingat dan percaya bahwa pasti akan ada hari di mana kita berdiri di hadapan takhta pengadilan Allah, perlukah kita merasa kesal di hati kita saat melihat kemakmuran sementara orang fasik di dunia ini? Pengakuan Daud, pemazmur hari ini, dengan jelas mengatakan bahwa tidak perlu melakukan hal itu. Lalu, bagaimana seharusnya kita hidup? Kita yang tahu bahwa apa yang terlihat bukanlah segalanya, dan bahwa keadilan serta penghakiman Allah itu pasti ada. Perikop hari ini dengan jelas menunjukkan arah hidup kita. Jika kita melihat ayat 3, tertulis, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Hanya ada satu pribadi yang dapat membuat kita berhasil, yaitu Allah. Keberhasilan atau kegagalan hidup saya bukanlah masalah yang harus saya perjuangkan dengan kekuatan sendiri, melainkan bergantung pada di tangan siapakah kedaulatan hidup saya, siapakah penguasa hidup saya saat ini. Apakah artinya percaya?
Artinya adalah bersandar dengan menyerahkan diri sepenuhnya. Artinya adalah mengubah hidup yang tadinya bersandar pada kehidupan, harta benda, dan dunia ini, menjadi hidup yang bersandar kepada Allah. Percayalah kepada Tuhan, berarti kita menyerahkannya kepada Allah. Kita selalu berdoa dan memohon dengan bibir kita. Aku menyerahkannya kepadamu ya Tuhan. Namun, bukankah dalam hidup kita sendiri yang memikul kekhawatiran, terus menanggung kecemasan, dan berusaha bertanggung jawab atas hasilnya sampai akhir? Coba pikirkan saat kita naik pesawat. Tidak ada penumpang yang naik sambil menjunjung barang bawaan di kepala, menggendongnya di punggung, atau menentengnya di tangan. Sama sekali tidak ada orang yang memegang, menjunjung, atau menggendong barang bawaan itu selama penerbangan sambil duduk di kursinya. Semua orang, setibanya di bandara, akan menyerahkan barang bawaannya ke bagasi, lalu masuk dengan hati yang ringan, menyerahkan penerbangan kepada pilot, dan duduk di tempat yang telah ditentukan sampai tiba di tujuan. Mereka bepergian dengan pesawat dengan hati yang ringan, aman, dan nyaman. Yang perlu kita lakukan adalah pergi dan duduk di kursi yang telah disediakan untuk kita. Iman pun demikian. Menyerahkan bukan berarti menjadi tidak bertanggung jawab atas hidup. Ini bukan tindakan tidak bertanggung jawab dengan hanya melemparkannya sambil berkata, "Aku tidak tahu lagi, biarlah Tuhan yang mengurusnya." Melainkan sebuah tindakan percaya kepada Allah. Ketika kita menyerahkan barang bawaan saat naik pesawat, apakah kita merasa cemas? Kita tidak berpikir, bagaimana jika aku tidak bisa menemukannya lagi? Bagaimana jika ada yang mencurinya? Kita bisa menyerahkannya dengan berani, karena ada sistem yang akan memberikan kompensasi jika terjadi masalah. Tindakan percaya kepada Allah adalah seperti itu. Menyerahkan kepada Allah. Dan yang harus kita lakukan di tempat hidup kita adalah berbuat baik. Daud berkata bahwa kita harus menyerahkan kepada Allah dan hidup sambil melakukan kebaikan di tempat kehidupan yang dipercayakan kepada kita hari ini. Iman yang sejati bukanlah hanya mengaku aku percaya dengan bibir, melainkan menyerahkan hidup kita kepada Allah dan hidup dengan setia di tempat kehidupan yang diberikan kepada kita hari ini. Menjadikan kesetiaan sebagai makanan. Iman adalah percaya pada fakta bahwa ketika saya mengabdikan diri pada kehidupan yang telah Allah percayakan kepada saya, Allah akan bertanggung jawab atas hidup saya. Jemaat sekalian yang terkasih, kita selalu hanya melihat jalan di depan mata dan mengikutinya. Kita terus berpindah jalan sambil hanya melihat masalah di depan kita, kemakmuran di depan kita, dan hal-hal yang membuat kita iri di depan kita. Jika terlihat sedikit lebih cepat, hati kita goyah. Dan jika terlihat sedikit macet, hati kita mulai cemas. Namun, Daud, pemazmur berkata demikian dalam ayat 5 dan 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Amin. Kita selalu berjalan sambil hanya melihat jalan di depan mata. Kita selalu gelisah dan cemas, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi Allah berbeda. Allah bukanlah pribadi yang melihat jalan, melainkan pribadi yang membuat jalan. Meskipun terkadang terlihat lambat dan seperti jalan memutar, orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah yang membuat jalan itu dapat berjalan di jalan yang tercepat, teraman, dan paling sempurna. Oleh karena itu, iman bukanlah mencari jalan yang terlihat lebih baik, melainkan berpegang pada Allah yang membuat jalan itu. Iman yang dibicarakan Daud hari ini adalah hidup dengan diam-diam memandang Tuhan dan melakukan kebaikan yang diberikan kepada kita. Meskipun kita lelah, letih, iri, dan mengeluh di tempat kehidupan yang telah Allah percayakan kepada kita. Jemaat sekalian yang terkasih, pada hari yang diberikan ini, marilah kita percaya bahwa kemakmuran hidup kita bergantung pada Allah, dan marilah kita berbuat baik meskipun tampaknya merugi. Marilah kita percaya kepada Tuhan, meskipun tampaknya kita berada di tempat yang buntu. Percayalah bahwa memperhitungkan segala sesuatu di akhir kehidupan adalah Allah, meskipun sekarang tidak terlihat. Daripada iri pada kemakmuran orang fasik yang terlihat di depan mata, marilah kita bertindak dengan jujur, setia, dan tulus di tempat kehidupan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Di keluarga, tempat kerja, gereja, dan di antara sesama kita. Sesuatu yang freely, vertard imun kseden Anda sekalian. Amin.